Perkenalkan, nama saya Vika Sasti dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian secara termologis dan pengertian secara etimologis. Pengertian secara etimologis. Kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara yang artinya sebagai laut. Berarti kita gabung katanya menjadi Nusantara yang artinya sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubung oleh laut. 2. Pengertian secara termologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian termologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli dan tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara karena dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. C. Menggali sumber historis dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis, sosiologis, dan politis. Terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara, sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula Perdana Menteri RI H. Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula di wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tidak lagi terpisah-pisah. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia. Bagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang
utuh dan bangsa bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. D. Menggabung argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.